pada kesempatan ini mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkat kudrat dan iradahnya hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan tentunya dalam keadaan yang terbaik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, semoga membuahkan hasil di masa yang akan datang. Dan yang paling utama adalah teman-teman para pencari ilmu, semoga ilmu yang didapatkan berkah untuk kehidupan kita di kedepannya. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, para kepada kita sekarang selaku umatnya. Semoga kita mendapat manfaat di yaumil akhir dan tentunya bisa bertemu dengan Rasul, bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Amin. Baik, untuk mengefektifkan waktu untuk mata kuliah kali ini, seperti biasa untuk persiapan, silahkan disiapkan air minum di sekitar kalian karena hari ini materinya dipahami cukup mendalam dan saya juga insya Allah membawakan materinya dengan santai gitu ya. Tetapi mohon teman-teman tidak ada yang tiba-tiba mengaktifkan suaranya supaya kita perkuliahannya lebih hikmat gitu ya. Materi kali ini adalah tentang pendahuluan luas ya. Jadi bisa dikatakan bahasa lainnya adalah asbabun nuzul luas ya dalam integral gitu ya. Itu materi di silabusnya ataupun di RPS-nya ya. Nah, tetapi materi utama dalam perkuliahan kali ini adalah mengetahui keindahan simbol integral. Jadi itu materi hari ini itu sebetulnya adalah keindahan simbol integral. Itu tema hari ini. Seperti apa keindahan simbol integral? Mari kita akan kupas tuntas di perkuliahan hari ini. Baik, yang pertama, di sini akan ada 3 submateri atau subpokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah notasi sigma, ya. Yang kedua ada jumlah Riemann, yang ketiga integral tentu. Jadi output dari materi ini adalah sebetulnya integral tentu. Tetapi sekarang saya bahasnya terbalik gitu ya. Jadi saya bahasnya integral tentu dulu. Sebetulnya harusnya notasi sigma dan jumlah Riemann dulu yang dibahas, kemudian tentang integral tentu. Tetapi karena satu dan lain hal, saya ingin menjelaskan integral tentu dulu karena materi ini sudah pernah dipelajari di sekolah gitu ya. Jadi kita mengingat kembali tentang integral tentu. Nah, integral tentu sendiri itu berasal dari 2 teorema yang disebut teorema fundamental kalkulus atau teorema dasar kalkulus. Ini adalah teorema dasar kalkulus pertama. Jadi secara sederhana seperti inilah, bahwa turunan ini kan d per dx itu kan turunan ya. Turunan dari integral itu adalah fungsi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita menurunkan sebuah fungsi, kita mengintegralkan sebuah fungsi, kemudian kita lalu mengintegralkannya, hasilnya tidak berubah, fungsi itu sendiri. Intinya seperti itu. Tetapi kalau kalian ingin mempelajari teorema dasar kalkulus 1 lebih dalam lagi, silakan ini di buku kalkulus bisa kalian pahami. Jadi untuk perkuliahan, silakan kalian juga disarankan untuk membaca terlebih dahulu buku kalkulusnya agar lebih memahami lagi. Oke, yang selanjutnya ada teorema kalkulus 2 gitu ya, teorema dasar kalkulus 2. Nah, ini yang sering kita gunakan, mungkin diintegralkan seperti biasa. Berarti ini pangkatnya ditambah 1 ya. Kemarin kita pangkatnya tambah 1 berarti jadi 3 ya. Dibagi dengan pangkatnya yang sama, berarti pangkatnya 3 seperti itu. Ini boleh kita coret. Kemudian integral konstanta tinggal tambahkan X gitu ya. Nah, biasanya kemarin adalah plus C ya. Nah, sekarang diganti dengan pembatas ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 3. Nah, kemudian 3 ini kita substitusi. Nah, 3 pangkat 3 ditambah 5 kali 3 gitu ya. Ini yang batas atasnya, kemudian dikurangi dengan batas bawah. Batas bawahnya adalah 0, berarti 0 pangkat 3 ditambah 5 kali 0, tutup kurung, seperti itu. 3 pangkat 3 adalah 27, 27 ditambah 15, berarti 42 ya. 42 dikurangi, ini adalah berapa? 0
tambah 0 gitu ya. Nah supaya kalian tidak terlalu tegang, ini semuanya kayaknya terlalu tegang ya, karena di awal tadi saya menceritakan materinya ini cukup berat ya. Tenang saja, santai, supaya kalian tidak tegang. Coba kalian semuanya senyum terlebih dahulu lah gitu ya. Senyum dulu ya, jangan tegang-tegang, santai. Oke, ya gitu betul Bu. Ini Bu Eva Dahlia nih luar biasa ekspresinya ya. Senyum dulu ya. 42 dikurangi 0 adalah 42. Nah, ini integral tentu. Jadi intinya di integral tentu itu tidak ada plus C. Nah, kemudian substitusikan, nah FB dikurangi FA itu adalah substitusikan batas atas dikurangi substitusikan batas bawah gitu ya. Substitusikan batas atasnya 3 dikurangi substitusikan batas bawahnya 0 seperti itu, dikurangi hasilnya 42 seperti itu. Itu integral tentu. Jadi mohon tidak terlalu tegang ya, santai saja. Saya jadi terlalu ini ya, pembawaannya terlalu tegang. Santai saja. Ini mata kuliah kalkulus tidak sesulit apa yang kita kira gitu ya. Tidak sesulit apa yang kita kira. Maksudnya apa ya, Pak? Berarti bisa mudah, bisa sulit banget gitu ya, Pak? Iya, betul. Sebetulnya seperti itu. Nanti kita lihat. Oke, boleh ditulis dulu ataupun di-capture. Nah, jadi intinya seperti itu. Substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada yang mencatat. Ini teorema dasar kalkulus. Nah, yang sering kita gunakan sebetulnya yang ini ya. Yang sering. Baik, selanjutnya kita pernah mengenal sifat-sifat integral tentu. Sekali lagi ini pembahasannya terbalik ya. Jadi saya membahas ujungnya dulu. Kenapa? Karena ada satu dan lain hal. Nanti insya Allah saya di akhir mungkin kalian akan mengerti. Kenapa saya mau menjelaskannya ujung dulu. Nah, ini sifat-sifat integral tentu silahkan dipelajari gitu ya. Nah, jadi kalau ada integral A, batas bawahnya A dan batas atasnya A itu hasilnya 0. Oke. Biar tidak terlalu tegang, silakan boleh dijawab kenapa hasilnya 0. Boleh di unmute, silakan yang mau menjawab. Kenapa hasilnya 0? Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Batas atasnya A, batas bawahnya A, maka hasilnya A dikurangi A adalah 0. Wah, betul sekali. Wulan dan Ibu Dahlia ya, ini saling cepat-cepat ini, seperti cerdas cermat ini. Ya, betul. Tadi sesuai dengan rumusnya bahwa hasilnya itu kan FB dikurangi FA gitu ya. FB dikurangi A. Nah, di sini posisi B-nya adalah A. Berarti kalau FA dikurangi FA hasilnya 0 seperti itu. Ini tidak jelas ya. Kemudian kalau misalkan A ke B itu bisa kita balik ya, dari B ke A hasilnya, tapi dengan catatan ininya negatif. Kemudian kalau ada konstanta ini tidak akan secara detail, silahkan kalian latihan saja di rumah. Ini K-nya bisa kita faktorkan seperti itu. Kemudian ini mirip dengan yang kemarin, kalau penjumlahan ya sama aja kayak penjumlahan. Dan yang paling akan sering kita gunakan biasanya yang ini nih. Yang nomor 6 nih. Dan ini sebagian sering dilupakan gitu ya. Perhatikan nih. Jika batas bawahnya A, B, C, berarti C terbesar ya, A, B, C gitu ya. Maka ini bisa, coba perhatikan, A ke B, lanjut B ke C, itu kalau digabung jadi A ke C, kurang lebih seperti itu. Misal, integral 0,1, mudah saja, 2X. Pak, kenapa mudah-mudah? Ya iya, kalau contoh harus gampang ya, kalau latihan harus susah. Betul sekali. Ditambah integral 1 sampai 2, seumpamanya ini 2x dx, hasilnya berarti ini kalau menggunakan sifat itu adalah integral sebentar, kursor saya hilang. Oke. 0 sampai 2x seperti itu. Jadi 01 12 02 seperti itu. Ya, kalau tidak percaya kita buktikan saja. Bukan buktikan, sorry, kita uji ya, kita uji ya. 2x berarti integralnya adalah x kuadrat, batasnya 01. Kemudian kita substitusi, batas atasnya adalah 1 kuadrat ya, dikurangi 0 kuadrat gitu ya. Seperti itu. Ya sekarang yang ini x kuadrat, batasnya 1 sampai 2 gitu ya. Oke, ditambah, kita substitusi 2-nya ya, 2 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat.
Oke, perhatikan, 1 kuadrat adalah 1, 1 kurang 0 adalah 1, ini 1 kuadrat 1, berarti 1 yang ini akan habis gitu ya. 1 yang ini akan habis. 2 kuadrat adalah hasilnya adalah 4, seperti itu. Ini tanpa sifat ya. Kemudian kalau kita pakai sifat, berarti kita langsung integralkan. Ini 2x, integralnya adalah x kuadrat, batasnya adalah 0 sampai 2, 2-nya substitusi, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, kurangi 0, hasilnya adalah 4, hasilnya sama. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini contoh untuk sifat nomor 6. Tetapi silakan kalian pelajari lagi banyak contoh-contoh soal-soal yang unik tentang sifat nomor 6. Oke, baik, seterusnya sudah. Oke, ada yang masih mencatat. Di capture saja biar lebih cepat. Oke. Nah, pokok bahasan berikutnya adalah tentang notasi sigma. Ini yang tadi saya katakan ya, notasi sigma. Notasi sigma itu adalah sebuah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut mengikuti suatu pola dan aturan tertentu ya. Notasi sigma ini di SMA kelas 11. Yang baru-baru yang fresh graduate itu pasti belajar ini. Cuman yang lama-lama, mohon maaf, yang ya kurikulumnya atau yang lama tuh maksudnya yang umurnya di atas 20 tahun ke atas mungkin tidak belajar ini di sekolahnya ya. Notasi itu artinya simbol. Sigma itu artinya jumlah. Jadi ini simbol penjumlahan. Contohnya gini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai n. Nah, ini tuh artinya kan jumlah bilangan asli atau jumlah suatu bilangan sampai n. Ditulisnya seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai n. Nah, rumus dari bilangan asli itu adalah I, itu seperti itu. Ini pasti loh Pak kok bisa kayak gitu? Ya bisa gitu ya. Yang gampang sekarang saya kasih contoh yang kedua. Kalau mungkin masih belum dipahami. Misalkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah n kuadrat, itu hasilnya adalah, berarti ini adalah jumlah bilangan kuadrat gitu ya. Jumlah bilangan kuadrat. Ini kan panjang ya. Nah, ini bisa disingkat dengan sebuah simbol yang disebut notasi sigma, notasi penjumlahan. Berarti I sama dengan 1 sampai N. Kemudian ini rumusnya adalah I kuadrat, seperti itu. Oke, silakan ada yang bertanya dulu nggak? Kalau sudah paham, saya skip. Ada cukup jelas? Atau masih ada yang mengganjal? Boleh dikasih contohnya Pak? Itu jadi hasilnya berapa? Oke, hasil lainnya. Baik. 1. Nah, ini 2. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ininya adalah sampai berapa ya? Sampai ini tuh ganjil ya, 101 aja. Ini 101 misalkan. Lah kok Pak jadi bingung Pak, ini sigmanya gimana aja? Enak ya contoh gampang. Boleh silakan dijawab. Oke, sambil menunggu jawaban seperti ini ya. Ini barangkali masih ada yang belum paham tentang simbol sigma. Jadi gini, perhatikan ini. Ini tuh I-nya 1 ya, 1 ya. Coba 1 substitusi gini. 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat gitu ya. Setelah 1 berapa? 2. 2 kuadrat. Oh. Setelah 2, 3 kuadrat. Terus sampai terakhirnya adalah N. Karena ini rumusnya kuadrat berarti N kuadrat. Tuh, kan jadi seperti itu. Jadi simbol sigma itu gitu. Nah, ini juga sama. Substitusi ke I di sini berarti apa? 1. Setelah 1, 2. Karena rumusnya cuma I saja. Kalau rumusnya 2I, 2I berarti nanti tinggal 2 kali 1 gitu. Nah, seperti itu. Jadi 2, 3, terus sampai ujungnya adalah N. Ya, N seperti itu. Hasilnya kan sama. Itu simbol. Nah, sekarang ini. Ada yang bisa? Sigma I sama dengan 1. I sama dengan 1 sampai rumus 101. 101. Oke, sampai 101. Sekarang saya nanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 101 jumlahnya ada berapa?
Ada 101 ya? Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 101. Jumlahnya ada berapa? Ada 101. Betul. Iya. Nah, sekarang ini 2-nya nggak ada, 4-nya nggak ada, 6-nya nggak ada. 50, Pak. Berapa? 50. Rusmawan, berapa? 55. 50? 5? Ya, betul. Hasilnya adalah 51. Oke, kenapa bisa 51? Hitung sendiri di rumah 135 sampai 1. Ya enggak apalah, capek. Iya. Caranya gini. Setengahnya aja. Gini nih, 1 sampai 100 itu ada 100 ya. 1 sampai 100 kan ada 100. Berarti 50-nya ganjil, 50-nya genap kan? Ini kan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, ini sampai 101. Oh, berarti ada 51 gitu aja. Nah, sekarang mencari rumusnya gimana, Pak? Nah, ini teh sebenarnya ini teh tambah 2 teh barisan apa sih sebenarnya? Aritmetika. Betul, rumusnya apa, Neng? UN sama dengan UN sama dengan A plus N min 1. N min 1 kali B. Betul. Saya salah nyebut Neng ya kepada Ibu Eva ya. Aduh, salah ya. Oke. Biarin jadi muda lagi. Oh ya, muda lagi, nggak apa-apa. Ya mulai di mata suami ibu pasti muda ya. Oke, suku pertamanya adalah 1, gitu ya. Kemudian bedanya adalah 2, sorry. N min 1, bedanya adalah 2 gitu ya. Nah, Iya. berarti 2 kali N, Ya. ya udahlah 2 N min 1 udahlah, percayalah. Udah ya. Udah percaya. Jadi hasilnya UN, Pak. Jadi ini adalah rumusnya. UN sama dengan 2N min 1. Berarti kita tulis di sini apa? Coba semuanya boleh dinyalakan, boleh di-unmute maksud saya. Berarti hasilnya di sini apa? 2 apa? 2N min 1. 2N min 1. Ini Oke, siapkan air minum dulu ya. Aduh nih, khawatir kalian belum minum nih. Darinya lagi I. Terus si Rusmawan kan saya. Ya, betul. Hari 2 I. Aduh. Sorry. Ini jadi ditulis, Pak. Coba minum dulu. Ini bukan N ya. Oh, 2 min 1. Kan ininya I. Ini kan I sama dengan 1. Ini kan N. Iya, betul. Oh. Ya, jadi ini kan I-nya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Makanya kata saya siapkan air minum. Makanya saya tuh bukan bercandaan, seriusan. Nah, gitu Ri, minum dulu Ri. Oke. Ipuh euy. Biar fokus. Baik, kita teruskan ya. Baik. Apakah ini betul? Ya kita cek saja. Pada saat I-nya 1 berapa sih? 2 kali 1 mau ditulis atau nggak usah langsung aja ya? 2 Langsung, kali ya. 2 dikurang 1 kan 1 tuh. Iya. Setelah 1 2 ya. 2 kali 2 4 kurang 1 adalah 1 3. ya, betul. 3. Selanjutnya 2 kali 3 6 kurang 1 adalah 5. Ya. Titik-titik aja, titik-titik. Belakangnya berapa? Terakhirnya ini berapa? Terakhirnya. 51. 2 kali 51 berapa? 101. Ya, 102 ya dikurang 1. 102 kurang 1. Ya, hasilnya adalah 101 kan sama barisannya. Nah, ini namanya notasi sigma, simbol penjumlahan. Notasi adalah simbol, sigma adalah jumlah. Seperti itu. Oke. Santai. Duh. Oke, saya juga mau minum dulu, takutnya nggak fokus. Notasi sigma. Ini sifat-sifat sigma. Saya tidak akan bahas ini karena kalau saya bahas ini ya habis waktunya ya. Silakan ini pelajari. Pelajari di rumah. Bukan di rumah ya. Maksudnya rumah di sini bukan berarti rumah tempat tinggal ya. Rumah tempat kalian belajar maksud saya. Pelajari di rumah. Ini sifat-sifatnya. Dan ini sifatnya mirip sekali dengan sifat integral. Karena sigma juga sangat berkaitan dengan integral. Nanti kita akan lihat. Oke, sigma ini kan sama ya. Sigma penjumlahan kayak kemarin integral UI. Berarti ini sama dengan integral UI ditambah integral V. Ini sama persis dengan nah, ini materi yang kedua. Wih. Si Ari bisa. Ri, kenal siapa ini Ri?
Acan kenal Pak. Oh, kenalan heula tuh. Beliau adalah siapa ya? Ya, dia adalah orang ilmuwan, namanya bisa dibaca sendiri ya. Saya dikenalnya itu nama akhirnya Riman. Riman. Ini N-nya ada 2 ya. Berarti ini kalau kata Ari itu ada gunanya gitu ya. Riman agak panjang, minimal 3 harakat lah, 3 harakat ya. Dia seorang matematikawan asal Jerman. Untuk mengenang jasanya dia menamai sebuah materi dikenal dengan integral Riemann. Nah, kita akan bahas ini. Jadi ini penemunya Riemann. Integral Riemann. Gitu ya. Di buku kalkulus ada, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Baik, kita teruskan. Seperti apa integral Riemann? Nah, mari kita kenali. Jadi gini. Riemann itu kita kan sebetulnya ya ending dari materi ini kan kita akan menghitung luas daerah. Lihat nih, lihat daerah ya. Ini luas daerah. Nah, luas daerah ini kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu kan luas segitiga, segi 4, segi 5, lingkaran. Pak, ini mirip lingkaran melengkung, tapi ini bukan lingkaran. Nah, artinya apa? Belum ada rumus untuk menghitung luas di bawah kurva gitu ya. Silakan aja kalian hitung pakai materi waktu SD ya, segitiga, segi 4, lingkaran, ini nggak bisa. Nah, Riemann itu dia mencoba untuk menghitung hal itu gitu ya, menghitung dengan pendekatan persegi panjang gitu ya. Nanti kita akan lihat. Jadi kita sekarang dengan adanya Riemann itu, masya Allah ya, luar biasa ya. Ini kita bisa menghitung luas di bawah kurva gitu ya. Ini ada persegi panjang. Jadi ini kurva, di bawah kurva ini adalah persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang. Nah, ini luas persegi panjang itu apa sih? Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar. Wah, masya Allah, gampang kan tuh kalkulus ya. Nih, saya senang kalau kalian semangat. Panjang kali lebar, panjangnya adalah delta x1, lebarnya adalah ini. Titik ini. Nah, lebar itu apa? Ini kan kalau x-nya di sini kan disubstitusi ya, berarti ini adalah fx1 seperti itu. Ini adalah, jadi lebarnya adalah fx1 seperti itu. Persegi panjang 2 berarti apa? Panjangnya delta x2, lebarnya fx2. Jadi tinggi dari ini x-nya disubstitusi ke fungsinya. Jelas nggak? Dan seterusnya. Pak, sampai berapa jumlah persegi panjangnya? Ya, sampai ke n seperti itu. Persegi panjang sampai ke n. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut, boleh. Jadi ini Riemann itu melakukan menghitung luas di bawah kurva itu melakukan pendekatan dengan menghitung persegi panjang. Tetapi kalian harus tahu juga bahwa dengan persegi panjang ini, apakah kita bisa menghitung luas di bawah kurva? Pertanyaan saya. Dengan pendekatan persegi panjang ini kita bisa akurat nggak menghitung luas di bawah kurva? Boleh di unmute. Lihat gambarnya. Akurat belum? Tidak. Tidak, Pak. Oke, kenapa tidak Wulan, Sari? Kenapa? Karena dilihat dari gambarnya kan masih ada sisa itu, Pak. Betul Jadi sekali. Betul. Dan jadi dengan pendekatan ini sebetulnya Riemann belum menemukan ya. Karena masih ada bolong-bolong ini nih, bolong-bolong ini. Ya. Nah, oke, satu lagi pertanyaannya. Panjang kali lebar. Pak, kenapa ini terbalik ya? Kenapa ini mah lebar kali panjang? Sebetulnya yang benar adalah ini panjang, ini lebar gitu ya. Jadi ini saya tadi itu terbalik ya. Ini panjang, ini lebar. Coba saya mau tanya. Ini 2, ini 6. Saya mau nanya, panjangnya 2 atau 6? 6. Ya. 6 ya. Kita terbiasa kalau yang di bawah panjang, ini lebar gitu ya. Panjang itu adalah sisi yang terpanjang gitu. Paling panjang. Betul. Berarti ini adalah panjang kali lebar. Ini luas 1, luas 2, luas 3. Terus aja. Persegi panjang ini seberapa banyak, Pak? Ya tergantung kebutuhan ya. Sekian N aja. Nah, kalau ini kita persegi panjang ini kan ada banyak ya. Nah, kalau kita ingin menghitung luas di bawah kurva ya berarti kita jumlahkan persegi panjangnya. Tadi dikatakan Wulan bahwa ini belum akurat gitu ya. Tetapi setidaknya mendekati gitu ya. Oke. Nah, ketika luas ini dijumlahkan, perhatikan. Ketika luas 1, luas 2, luas 3, luas 4 dan seterusnya dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Nah, inilah yang disebut dengan
jumlah Riemann, gitu ya. Jadi ini jumlah Riemann itu adalah jumlah luas persegi panjang di bawah kurva yang tadi. Itu adalah jumlah Riemann. Gitu. Itu jumlah Riemann. Nah, karena jumlah Riemann ini persegi panjangnya boleh jadi sangat banyak, kita notasikan dengan sigma. Kita sudah belajar sigma tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Sigma fxi kali delta xi. Maksudnya gini, ini kan i sama dengan 1, berarti ini fx1 delta x1. Kemudian i sama dengan 2 fx2 dikali delta x2 dan seterusnya sampai ke berapa? Sampai ke n. Nah, ini adalah atau penulisannya bisa seperti ini. Ya, ini sama saja dari A sampai B atau 1 sampai N. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, nah, bentuk ini disebutnya adalah jumlah Riemann atau deret Riemann, seperti itu. Baik, kita teruskan. Sudah. Nah, ini latihan, silahkan di-capture. Hitunglah jumlah Riemann dari ini. Caranya gimana? Nah, saya tidak akan kerjakan ini secara utuh ya, tapi nah, pertama ini kan ada persegi panjang 1 ya. Saya tulis luas 1. Luas 1 berarti apa? Tadi itu adalah fx1 kali delta x1 gitu ya, delta x1. Delta x1 itu ini. Berapakah ini apa ini? Panjangnya sekarang. Panjangnya delta x-nya yang ini. Berarti panjangnya adalah 0,7. Kemudian fx. Nah, tinggi ini itu adalah tingginya berapa coba? Tebak. Tingginya berapa? Berapa tingginya? 1. 0,5. 0,5 x ya. 1,5. Oh, 1,5 kayaknya di sini deh. 1,25. 1,25. Benar nggak ya? Saya juga belum ngitung sih sebenarnya. 1,2. 1,1. Kalian mau main perkirakan aja nih. Hitung, lihat nih. Ini ada fx. Fx itu adalah tingginya atau y-nya. X-nya berapa? 0,5. Hitung ke sini f 0,5. Nah, gitu loh. Main tebak-tebakan aja ini teh. 0,5 kuadrat dikurangi 4 kali 0,5 ditambah 3. 0,5 kuadrat adalah 0,25. Agak cepat, 4 kali 0,5 adalah 2 ditambah 3. Hasilnya 3 kurang ini 1 ya. Jadi 1,25. Tadi ada yang benar ya tadi tebakannya. Nah, Pak, saya betul. iya. Saya betul. Siapa itu ngomongnya kayak gitu ya? Dari mana itu? Oke, baik. Berarti ini tingginya adalah ini nih 1,25. Jadi seperti yang saya tadi katakan, ini si tinggi itu adalah nilai X-nya substitusi ke fungsinya. Nah, jadi ini adalah ketemu 1,25. Jelas? Oke, luas 2 aja. Ini hasil kalinya gimana? Ya, hitung sendiri nanti ya. Luas 2, coba luas 2 dulu supaya ngerti ya. Fx2 dikali delta x2. Oke, x2-nya ini panjangnya berapa? Ini berapa panjangnya? 1,71 gitu ya. Kenapa 1? Karena perhatikan panjangnya dari sini sampai sini. Ini 1,7, ini 0,7. 1,7 dikurangi 0,7 adalah 1. Asik. Oh, siap, banyak keranjau ya kalau saya nanya, hati-hati. Baik, jadi ini panjangnya 1. Nah, ini lebarnya berapa? Di sini posisi 0,5. Lebarnya berapa ini? 0,5. Ya jangan tebak dulu lah, saya juga nggak tahu nih. Ya ini aja, si titik 1,5 ini kan X ya. X-nya kan 1,5. Ya substitusi lagi ke sini. Berarti di mana ya nulisnya? Di sini aja. F 1,5 sama dengan 1,5 kuadrat dikurangi 4 kali 1,5 ditambah 3. 1,5 kuadrat adalah 2,25. 4 kali 1,5 adalah 6. Ditambah 3 seperti ya. 3 tambah 2 adalah 5, 5 kurangi adalah min 0,75 ini hasilnya. Min 0,75. Berarti adalah negatif 0,75. Min 0,75. Pak. Ya. Maaf, Pak. Boleh. Ini di sini ada yang kurang ngerti, Pak. Boleh. Jadi ini kan X-nya di 0,5. Yang dijadikan X itu 0,5. Kenapa tidak di titik 0,7? Bagus, Ri. Karena ini di kurvanya atau gimana? Itu udah dijawab sama Ari sendiri. Kamu mau gimana sih nanya sendiri? Ini habis salah gitu. Oke, nya. Ya, Oke. berarti benar berarti. Betul. Oke, terima kasih Pak. Lanjut.
Oke, ini menyambung yang disampaikan oleh Ari. Jadi bukan ngambil 0,7, bukan di sini. Ini titik kurvanya. Fokusnya ke titik kurvanya. Ini titik kurvanya. Kan tinggi itu kan sampai sini kan, tingginya sampai. Jadi titiknya 0,5, bukan 0,7. Karena si kurvanya di 0,5, ini gitu. Lalu, bagus nih. Ari menanya sendiri, dijawab sendiri. Oke. Bagus. Bukan gitu, Pak. Tapi ketika saya nanya ke Bapak, tiba-tiba saya terinspirasi jawabannya. Jadi belum saya jawab aja, aura jawabannya itu udah ada, Ri, gitu, Ri. Belum nanya ke saya aja, aura ngejawabnya udah ada gitu. Jadi terjawab ya. Baik, jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi, silakan Ibu Eva ya kayaknya mana. Itu untuk perubahan lebar itu berarti harus dikurangi ya karena delta kan ya. Betul sekali, Bu. Karena delta, betul. Ini yang sebelumnya. Begitu pula kayaknya untuk lebar yang ketiga juga sama, harus dikurangi dengan yang sebelumnya. Betul, Bu, delta. Wah, Ibu sangat. Berarti dikurangi lebar X1 dan X2. Berarti Betul sekali. lebar X1 tambah X2 gitu. Ya, Jadi betul. sisanya yang untuk lebar yang X3. Betul sekali. Gitu bukan, Pak? Betul. Ibu kan sudah ngerti delta ya, delta itu selisih tadi sudah. Tahukah Anda proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu setara dengan satu simbol. Simbol apakah itu? Integral tertentu. Integral. Sekarang saya mau tanya, jujur, integral indah atau tidak? Bayangkan Sekali Bapak. proses 1,5 jam itu bisa disetarakan dengan satu simbol integral. Indah nggak integral sekarang? Indah, tuh kan? Sekali lagi, indah nggak sih integral? Indah, Pak. Indah, Pak.